Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, Allah yang setia, Engkau menjaga kami sampai hari ini, di hari terakhir bulan Januari, sama-sama belajar Tuhan untuk terus mengenal dan mendalami firman-Mu. Berarti juga sharing kami selama 30 menit ke depan ada satu hasil, yaitu kami sama-sama boleh terbangun di dalam Kristus. Tuhan berkati juga teman-teman yang mungkin akan segera bergabung. Berkatilah Tuhan apapun yang sedang menjadi pergumulan atau masalah, dirimulah menjadi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah dari anugerah telah kami dapatkan. Kami cinta padamu Tuhan, karena Engkau mencintai kami terlebih dahulu. Amin. Oke, baik, selamat datang ya semua. Sekali lagi saya katakan, kita akan langsung saja memulai sharing berkat bersama. Oke, siapa yang mau mengambil kesempatan yang duluan? Adakah? Oke, baik. Jadi mungkin saya dulu ya, nanti baru dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Saya ambil waktu mungkin sekitar 2-3 menit begitu ya. Sebentar. Oke. Jadi kemarin adalah membahas satu perkara yang penting, yaitu adalah Paskah. Kita lihat ya di sini ya. Jadi saya akan tampilkan satu slide. Oke. Jadi kemarin kita membahas ini ya. Bentar. Paskah ya. Oke, saya akan tampilkan di sini deh. Saya nongol ya. Sebentar. Oke. Ya. Nah, jadi pada sebentar. Oke, ini ya. Jadi kita sudah membahas mengenai Paskah dan orang Kristen ya. Kemarin kita sudah belajar ini. Nah, di sini ada perkara yang penting ya. Bentar saya kasih lihat. Nah, di sini adalah di dalam kitab Orang kemarin kita membahas mengenai dagingnya harus dimakan. Mereka pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, dan beginilah kamu memakannya, pegang pinggangmu berikat, kasut dan pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, artinya hari ini kita sebagai orang yang telah ditebus, ya telah percaya, kita bisa memiliki satu hal yang penting, yaitu menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga setiap waktu. Ya, kita belajar apa? Satu hal, yaitu tidak boleh kita dengan dengan hati yang oh ya sudahlah, saya merayakan Paskah setahun sekali ya cukup. Tidak, tapi apa? Harus pinggangnya berikat. Artinya apa? Kita berjaga-jaga setiap waktu ya. Kalau orang itu ikat pinggang, berarti kan itu harus dikencangkan ya dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh lagi los. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting ya. Apakah itu? Kita lihat di sini. Nah, kenapa kita harus dikencangkan ikat pinggang kita? Karena sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, jadi hari ini pun Tuhan sebenarnya sedang mendatangkan perkara-perkara yang kita tidak ketahui atau tidak kita harapkan sebelumnya. Misalnya, saya tidak menganggap bahwa corona ini ya hal yang sepele ya. Kita melihat banyak orang mulai terjangkit, banyak orang mulai terpapar. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita tidak ikat pinggang kita tidak sungguh-sungguh, ya, maka kita akan kekurangan namanya hati yang mau menguatkan ikat pinggang kita. Jadi pada hari ini saya hanya ingin menekankan itu saja. Nah, supaya apa kita bisa terus berjumpa dengan Tuhan di selanjutnya, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal apabila aku melihat ya darah itu.
maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi teman-teman sekalian, kita harus apa? Dengan siap siaga. Inilah yang saya dapatkan dan bisa saya bagikan selama seminggu ini. Jadi jangan loss, jangan kendor, tapi terus maju mengasihi Tuhan tanpa memandang yang lain, tanpa memandang paham-paham dari orang lain. Tapi bagaimana dari Kristus yang adalah Allah kita. Amin. Demikian yang bisa saya sharingkan ya di Tuhan. Oke, yang lain dipersilakan. Oke, ya Pak Raul. Tidak apa, tidak masalah. Lain ada yang mau dibagikan, silakan. Oke, saya coba sharing ya. Ya. Dari Keluaran. Saya mau sharing dari Keluaran pasal 7. Ya, mulai pasal 7 itu kan membahas mengenai Allah yang menyuruh Musa untuk menghadap Firaun supaya ya Firaun itu mengizinkan orang Israel keluar untuk mempersembahkan kurban. Nah, tapi apa Firaun itu kan terus-menerus menolak ya, bahkan mengeraskan hati. Sampai akhirnya ya melalui Musa ini Allah menurunkan tulah sampai jumlahnya ada 10 tulah. Ya. Nah, ya sebenarnya tulah-tulah ini ya mengapa Allah harus memberikan tulah bahkan sampai 10 ke bangsa Mesir ini. Sebenarnya satu adalah untuk ya menunjukkan kebesaran dari Allah itu gitu. Dari ya Allah dari orang Israel ini kepada Firaun dan semua rakyat Mesirnya. Tapi ya ini bisa dibuktikan juga kalau kita lihat di pasal 7 ayat 3 ya. Dikatakan, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Di ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Nah, di satu sisi tulah-tulah yang diberikan ini adalah untuk ya menunjukkan ya siapa itu Tuhan atau Allahnya orang Israel kepada orang Mesir. Nah, tapi di sisi lain juga sebenarnya untuk menunjukkan nilai asli atau bagaimana sih Mesir itu gitu. Nah, sebenarnya Mesir ini ya kita perlu tahu juga bahwa ya perjanjian lama ini kan juga sebenarnya adalah gambaran atau perambangan dari ya perjanjian baru gitu. Nah, Mesir ini juga menggambarkan dunia karena ya Mesir pada saat itu juga merupakan ya suatu negeri dengan peradaban yang maju juga. Jadi ini juga Mesir ini juga menggambarkan ya dunia yang maju, dunia yang dan peradaban yang maju juga pada saat itu. Dan sebenarnya dunia itu ya sebenarnya ya bisa dilihat dari tulah-tulah juga yang diberikan oleh Allah, bahkan ya pertama ada darah, bahkan terakhir kematian, maut gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang ditawarkan atau yang diberikan dunia itu sebenarnya adalah ya nilainya seperti itu. Ada kematian, ada kerusakan, ada ya kehampaan juga, kegelapan dan lain-lain. Nah, jadi ya ini juga ya mengingatkan saya juga gitu, walaupun ya memang saya juga masih hidup di dunia gitu, bukan berarti harus penyingkir, harus ya melakukan pertapaan di tempat yang asing gitu, tapi
Ya, saya ya kita semua tidak boleh mengharapkan ya sesuatu dari dunia gitu, mengharapkan kenyamanan lah, mengharapkan kemewahan, kesenangan dunia, karena sebenarnya ya nilai dari yang diberikan dari dunia itu adalah ya seperti yang digambarkan oleh tulah-tulah ini. Sebaliknya ya kita perlu memandang atau bersandar pada Tuhan, pada Allah yang yang memberikan sesuatu yang bernilai kekal, Amin. memikirkan hal-hal yang di atas juga. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Lagi teman-teman yang lain? Ya, saya mungkin mau membagikan sedikit juga ya. Iya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat kan tadi dari Korea Yoel, kalau setelah bangsa Israel keluar dari Mesir yang melambangkan dunia ya. Di sini kita lihat kalau dari pasal 15 awal-awal Musa bersama-sama orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan ya. Di sini mereka senang kan habis keluar dari Mesir, habis keluar dari penjajahan, wah mereka sukacita. Persembahkan puji-pujian ya. Tapi kita lihat ya di pasal 16 begitu bangsa Israel dihadapi dengan kelaparan sedikit ya di sini kan nggak ada makanan. Mereka berkata yang di pasal 16 ayat 3 ya. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kau membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bahkan sampai di pasal 17 pun bangsa Israel juga kembali mengeluh ya. Di sini di ayat 7 dikatakan mereka mencobai Tuhan ya dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Di sini kita melihat ya di satu sisi saat bangsa Israel yang merasa terberkati ya mereka keluar dari tanah Mesir, wah mereka sukacita kan. Wah kita udah bebas nih dari penjajahan berapa ratus tahun, kita udah bebas dari kerja keras ya. Tapi di sini kita lihat saat mereka dihadapi dengan situasi yang sulit, ya mereka justru ya tadi sampai mencobai Tuhan ya. Apa mereka berkata, ada nggak sih sebenarnya Tuhan itu? Padahal mereka ya sudah jelas-jelas kan melihat 10 tulah, mereka sudah lihat Laut Merah terbelah ya. Ya seharusnya mereka ya udah pasti ya Tuhan itu pekerjaan Tuhan bukan manusia. Ya ini kembali menegur mengingatkan saya ya. Saya juga mungkin seringkali di hadapan Tuhan seperti bangsa Israel. Pertama kali diselamatkan, pertama kali dibaptis, wah sukacitanya luar biasa sepertinya ya. Wah saya udah dibaptis, saya udah diselamatkan ya. Nah, mungkin juga kalau dihadapi dengan menghadapi misalkan Tuhan beri berkat, wah kita juga pasti senang memuji Tuhan. Tapi begitu kita dihadapi dengan situasi yang gak enak ya, Tuhan memberikan memberikan situasi yang gak enak. Nah kita itu sebenarnya diuji juga ya. Sebenarnya di hadapan Tuhan kita gimana sih? Apakah kita sama seperti bangsa Israel ini ya, yang meskipun mungkin sudah melihat keajaiban Tuhan, tetap aja mereka hatinya tuh tetap ada merindukan hal-hal selain Tuhan ya. Misalnya kan mereka ingat akan makanan Mesir ya. Mereka ingat akan ya hal-hal di Mesir ya. Padahal Mesir tuh nggak enak ya padahal. Mereka kerja keras, mereka di bawah tuntutan Mesir. Sini juga belajar ya kita bagaimana ya dalam situasi apapun ya Tuhan pasti menjaga kita sebenarnya kan. Semua yang Tuhan lakukan ya untuk kebaikan kita ya. Nah, di sini caranya gimana ya supaya kita ya tetap bisa mengingat Tuhan itu ya di sini Tuhan memberikan mana ya. Kalau di Keluaran itu mana ini ya sebenarnya ya diri Tuhan ya, melalui firman Tuhan ya yang sudah Tuhan berikan yang tiap hari kita baca. Ya kalau kita benar-benar makan, kita menikmati firman Tuhan, kita sering datang pada Tuhan dengan hati yang
yang benar-benar mau Tuhan, itu pasti kita tiap hari ya kembali mengingat Tuhan ya. Nggak mungkin kita kalau misalkan di si Tuhan ya kita pasti merasakan, oh Tuhan tuh lebih lebih mulia dari apa yang ada ditawarkan oleh dunia. Ini kembali mengingatkan saya bagaimana ya pentingnya kita tiap hari balik ke firman Tuhan, kembali bersekutu dengan Tuhan ya, sehingga saat situasi-situasi yang nggak enak pun diberikan pada kita tetap bisa bilang, "Wah puji Tuhan, Tuhan masih" apa, ya terhadap setiap keadaan kita tetap bisa muji Tuhan ya, puji Tuhan gitu. Bukan hanya dari berkat yang Tuhan berikan, tapi diri Tuhan sendiri ya. Ya itu sih yang kembali mengingatkan saya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kak Eko ada izin sedikit sharing ini ya, PowerPoint ya, masih tentang kitab Keluaran ya. Kita kan sudah membaca sampai di pasal 18 ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini kira-kira ringkasan ya tiap pasal ya. Ringkasan tiap pasal saya tampilkan dulu semua. Kita melihat bahwa kitab Keluaran ini kan menggambarkan bagaimana bangsa Israel ini diperbudak ya oleh Fir'aun ya. Sebenarnya ini adalah sebuah gambaran bagaimana dunia itu juga memperbudak manusia ya. Dunia yang seperti apa? Dunia yang kelihatannya itu menarik ya. Mesir itu memang pada zaman itu adalah boleh dikatakan pusat peradaban dunia karena sangat maju ya. Itu kan mereka membangun kota perbekalan ya, kota yang sangat megah ya. Tapi dengan cara itu memperbudak bangsa Israel ya. Nah, di tengah situasi yang demikian kan kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan ya, dan Tuhan mengirimkan Musa. Dan kita sudah membaca bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa sendiri mengalami proses ya, bagaimana dia tadinya berusaha menyelamatkan bangsanya dengan kekuatannya sendiri sampai dia harus diproses ya 40 tahun ya, menjadi seorang gembala di padang gurun untuk membuat Musa ini merasa bahwa dia tidak mampu, hanya Allah yang mampu. Nah, kita juga sudah melihat tentang tulah ya. Nah, tulah ini sangat penting ya. Kita melihat tulah ini mulai dari yang pasal 7 itu mengubah air menjadi darah. Kemudian tulah kata, nyamuk, lalat pikat di pasal 8. Pasal 9 itu tentang tulah sampar, barah, hujan es, tulah belalang, kegelapan, ya sampai pada akhirnya yang paling puncak itu Allah membunuh anak sulung ya. Dan itu adalah dirayakan sebagai Paskah bagi bangsa Israel karena waktu itulah bangsa Israel dibawa keluar ya, keluar daripada perbudakan Fir'aun ya. Nah, Paskah sendiri itu sebenarnya adalah melambangkan keselamatan Allah. Ya, keselamatan Allah terhadap umatnya. Ya. Jadi kalau di Perjanjian Baru ya kita mengenal bahwa melalui kematian Kristus ya kita juga telah diselamatkan ya dari kuasa si jahat. Nah, yang ingin saya bagikan malam ini adalah sedikit sharing mengenai tulah. Tulah itu sebenarnya artinya apa sih? Ya, banyak orang melihat tulah itu artinya adalah menghukum bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir dihukum Allah. Ya. Tetapi kita juga bisa melihat dari sisi yang lain, sebenarnya di aspek bangsa Israel sendiri, tulah itu diberikan oleh Allah supaya bangsa Israel itu melihat kondisi Mesir yang sebenarnya, ya, kondisi Mesir yang sebenarnya, Mesir yang kelihatannya menarik, ya. Mesir ini kalau di dalam dunia sejarah ini disebut reward of the Nile, ya, hadiah dari Sungai Nil, karena sangat subur, tanahnya sangat subur, ya, peradabannya sangat maju, ya. Tetapi kita lihat di sini tulah pertama yang diperlihatkan Allah, ya,
baik kepada Firaun maupun kepada bangsa Israel, dikatakan apa? Air menjadi darah. Nah, apa ini artinya air menjadi darah? Air itu bagi bangsa Mesir adalah sumber kehidupan mereka. Ya, sumber kehidupan mereka kalau nggak ada sungai Nil, wah, tanah itu bisa kering. Mereka nggak bisa bertani, nggak ada irigasi, nggak ada padi yang ditanam. Ya mungkin di sana nggak padi ya, tapi gandum ya. Ya. Tetapi dengan diberikan tulah air menjadi darah, Allah itu sebenarnya ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa sumber mata pencaharian yang selama ini dinikmati ya oleh bangsa Mesir, juga mungkin oleh bangsa Israel, ya itu sebenarnya adalah di balik itu adalah kematian. Ya, darah itu melambangkan kematian. Air yang bagi bangsa Israel, bangsa Mesir adalah sumber kehidupan mereka. Allah menyingkapkan, ini loh, yang menjadi sumber kehidupannya orang dunia sebenarnya adalah kematian di mata Tuhan. Ya. Dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah kata nyamuk, lalat pikat, tulas, sampar itu sebenarnya juga mengekspos kondisi Mesir itu sebenarnya penuh dengan ya kematian, maut, ya kan, kegelapan, sehingga bangsa Israel ini hatinya mau tidak mau meninggalkan, keluar, ya. Nah, jadi kita tahu secara fisik bangsa Israel ini sudah keluar dari Mesir. Tetapi di dalam hati mereka ini, wah, masih merasa menarik ya. Mesir ini bagi bangsa Israel ini masih merasa menarik. Nah, kadang-kadang kita juga demikian ya. Kita telah diselamatkan dari dunia ini, tapi kadang-kadang dunia itu masih merasa menarik bagi kita. Ya, satu poin di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ya. Tuhan juga mengatakan melalui Rasul Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Nah, kita bisa tidak mengasihi dunia kalau kita melihat ya apa sebenarnya di balik dunia itu. Ya, kita perlu berdoa ya Tuhan, Kau telah menyingkapkan kondisi Mesir kepada bangsa Israel, kiranya Tuhan juga menyingkapkan kondisi dunia ya terhadapku sehingga aku bisa melihat ya dunia ini dan segala isinya yaitu adalah ya bertentangan ya dengan Allah. Sehingga aku belajar untuk tidak mengasihi dunia ini, tetapi aku belajar mengasihi Tuhan. Ya seperti malam ini kita berkumpul, kita juga sedang belajar untuk mengasihi Tuhan. Ya semoga pengalaman bangsa Israel ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya bahwa kita telah diselamatkan dari dunia, kita jangan kembali untuk mengasihi dunia, tapi kita perlu belajar mengasihi Allah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yang lainnya? Puji Tuhan. Boleh, siapapun. Jangan malu-malu. Ini dari berbagai kampus ya. Ada yang dari UI, Gunadarma, ya, dari UPN. Silakan. Atau yang dari Jogja juga boleh, ada Delga ya. Amin. Atau dari Kalimantan, boleh Berto juga. Ada teman-teman yang mau dibagikan? Haleluya. Apakah sedang mencari ayat yang mau di-sharingkan? Halo. Oke. Kak, aku bukan lebih ke sharing sih, lebih ke mau bertanya. Boleh kalau tanya juga.
ada satu ayat yang membuat aku penasaran. Jadi ceritanya hari Sabtu kemarin ada acara keluarga. Terus yang bawa renungan ini bikin punya satu ayat pendek, cuma 2 kalimat, tapi kayaknya bermakna. Maksudnya, kakak bisa jabarin nggak? Jadi dia aku lupa, di 1 Tesalonika 5 ayat, sebentar aku cek dulu. Ayat 17. Yang dia bilang tetaplah berdoa itu tuh maknanya kan dalam nggak? Maksudnya kalau untuk dijabarkan sehari-hari itu lebih kemana ya gitu. Karena dia mengatakan setiap manusia itu manusia yang mau percayakan Tuhan, yang mempunyai iman kuat, pasti satu tubuhannya tetaplah berdoa. Karena Tuhan lebih suka kita berkomunikasi melalui doa gitu Kak bilangnya. Ya betul itu. Nah, tapi pasti kan kalau dia bingung kan, masa tiap saat mesti merem, masa tiap saat mesti ya gitu Kak, maksudnya kan kita berkomunikasi, katanya Allah berdoa, masa kita setiap mau ada sesuatu harus merem, harus apa gitu maksudnya. Iya. Harus kayak gimana Kak? Oke. Jadi memang tetaplah itu artinya kan ya tetap nggak bisa berubah ya, ini nanti dari saya atau teman-teman lain boleh tambahkan. Jadi di dalam kita tahu bahwa ini saya ada cross referensi ayat ya, Roma 12 ayat 12 ya. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya dalam sengsara, dalam sukacita, dalam segala sesuatu yang kita alami, kita harus lakukan dengan gigih, yaitu di dalam roh kita berdoa, ya. Bukan dengan fisik kita yang menerem atau bagaimana. Karena kita lagi di jalan nih kan, misal kita semua lagi di mobil ya kan, lagi macet nih, yang nyetir. Masa kita harus merem dulu gitu kan? Nanti kalau merem kita berdoa untuk supaya jalanan ini baik, perjalanan kita sampai dengan selamat. Masa harus merem, nanti kan kita nggak bisa lihat kondisi di depan. Jadi di dalam roh pun kita harus sungguh-sungguh. Artinya apa? Rohnya sungguh-sungguh. Nah ini kita harus apa? Betul-betul menyadari bahwa Tuhan ada di setiap tempat, di setiap saat, dan saat apapun kita perlukan Dia ada. Jadi tetaplah berdoa, artinya meskipun kita tidak sedang dalam kondisi yang kondusif, dengan kondisi yang ramai pun kita bisa berdoa di dalam roh. Ya. Tuhan berkati hari ini. Aku mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu, ya. Aku bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan aku yang memilih, tapi Engkau yang harus memilih. Ya. Demikian. Kalau ada yang mau nambahkan, dipersilahkan. Atau kalau sudah jelas. Berarti Kak, kalau ceritanya kita menyanyikan pujian itu sama aja nggak Kak kayak kita berdoa? Sama aja kan ya? Iya. Nah, setelah memuji, kita bernyanyi, boleh disertai dengan doa, ya, dengan doa yang singkat. Tuhan, semoga lagu ini juga boleh menjadi kehidupanku. Misalnya, ya kan, kita bernyanyi, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Ya, kita berdoa demikian, Tuhan, semoga tanganku ini kau pegang, jangan lepaskan. Aku sedang takut, aku sedang khawatir, tapi semoga dirimu menguatkan aku. Nah, ini sedang bisa kita lagi di jalan ya, di halte, ya kan, mau nunggu bus apa ya, kita berdoa gitu. Ya, di setiap saat. Amin. Amin. Ya, memang karena konsep tradisional kita itu kan berdoa itu identik dengan meminta ya kadang-kadang ya. Jadi ketika kita berdoa itu ya kita memohon, meminta ya. Tapi sebenarnya kalau berdoa ya, kata berdoa sendiri itu ada satu definisi yang lebih dalam ya. Sebenarnya berdoa itu adalah ketika kita berkontak dengan Tuhan. Ya, berkontak dengan Tuhan. Nah, bagaimana berkontak dengan Tuhan? Permasalahannya kan itu ya kan. Nah, Tuhan itu seperti apa? Nah, kita tahu di dalam Yohanes ya pasal 4 ya ayat 24 ya. Allah itu roh. Nah, barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi Allah yang adalah roh itu bisa kita kontak
ketika kita menggunakan roh kita, ya. Karena di 1 Tesalonika ini ayat 18, ayat 19 itu melanjutkan dari kata itu ya, tetaplah berdoa, kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, dan ayat 19, jangan padamkan roh. Nah ini, jangan padamkan roh. Itu seperti ini ya, kita kalau lihat orang bakar sate itu ada arang ya, betul ya. Arang itu bagaimana supaya bisa tetap menyala, ya? Yaitu dengan cara kita dikipas sih gitu ya. Nah sama, kita jangan memadamkan roh itu, kita perlu ya ini istilah saja ya, tentang kutip, terus mengipasi roh kita. Ya, bagaimana jalan terbaik untuk mengipasi roh kita ya? Sebenarnya dengan cara kita belajar berseru atau memanggil nama Tuhan. Di Roma 10 ayat 13 ya. Mungkin kita buka sebentar, ini masih ada sangkut pautnya dengan perkara berdoa ya. Roma 10 ayat 13 ya. Di situ dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa berseru ya. Nah, memang dalam prakteknya kita kalau suasana juga sedang sendiri, kita bisa berseru dengan leluasa ya. Tapi kalau kita mungkin sedang dengan banyak aktivitas ya, kita juga bisa belajar berseru dengan suara yang lembut ya. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Nah, itu sebenarnya itu saja itu sudah merupakan satu doa ya. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Ya, ini kalau kita lakukan ya berulang ya. Ada satu kidung pujian mengatakan, biarlah namamu ya ribuan kali kuserukan setiap hari. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk praktis bagaimana kita berdoa senantiasa. Ya, dengan kita memanggil, oh Tuhan Yesus, itu kita sudah berdoa. Karena tadi doa itu bukan hanya meminta, doa itu apa? Kita berkontak nih loh, roh dengan roh ini berkontak. Roh kita dengan roh Allah berkontak. Ya. Ketika kita memanggil, oh Tuhan, itu sebenarnya kita sedang melatih roh kita untuk berkontak dengan Tuhan. Ya, jadi kita bisa berlatih demikian. Kita mau berangkat ke kampus, ya mungkin sekarang nggak berangkat ke kampus ya, karena online ya. Kita mau buka laptop kita berseru, oh Tuhan, berkati studiku. Ketika kita sambil menunggu laptop booting, oh Tuhan, aku mengasihi. Ya, ketika mulai masuk ke dosen bicara di Zoom atau di Google Meet, kita juga bisa berseru, oh Tuhan, buat aku bisa berkonsentrasi. Nah, demikian itu namanya kita sebagai tetaplah berdoa. Ya, terus-menerus untuk berdoa. Demikian latihan kita hari demi hari, maka kita akan ini tadi. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah senantiasa, jangan padamkan roh. Amin. Amin, puji Tuhan. Demikian. Sudah jelas ya, Claudia? Sudah Kak. Berarti kalau ceritanya kayak aku termasuk orang yang ya. Kalau itu tuh, kalau kita curhat-curhat gitu kayak, Tuhan hari ini aku lagi kesulitan gini, itu lebih baik kan Kak, daripada kita hanya kayak, Tuhan berkati aku hari ini. Kayak, Tuhan lebih suka kita curhat daripada kita cuma mengatakan, Tuhan terima kasih ya buat hari ini gitu. Itu nggak sih Kak? Lebih bermakna yang mana? Ya. Bermakna waktu ya, prinsipnya sih selama kita memanggil nama Tuhan, itu kita sudah berdoa. Entah Tuhannya itu kita bersyukur, entah Tuhannya itu kita kemudian curhat. Tapi ketika kita mengucap Tuhan, ya Tuhan, itu kita sudah berdoa. Tuhan Yesus. Dan kita juga sedang lemah kan? Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku capek ya. Tuhan, aku stres ya.
itu sudah merupakan satu bentuk doa, ya. Karena tadi prinsipnya ketika kita berseru pada nama Tuhan, ya, kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari diri kita sendiri, maksudnya dari mengandalkan diri kita lebih mengandalkan Tuhan. Ya, demikian dalam situasi apapun, saat kita mengatakan Tuhan, nah itulah sebentuk doa kita. Doa yang paling singkat, Tuhan. Nah, amin. Amin. Terima kasih, Kak. Amin. Amin, sama-sama. Puji Tuhan. Kemudian masih ada lagi yang mau bertanya? Kak. Oh ya. Aku mau izin nanya, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Aku mau nanya yang dari Matius 22 itu, Kak. Mulai dari ayat 1 sampai 14 aku benar-benar nggak ngerti, Kak. Terus yang di ayat 14 itu aku agak ngerti sih yang disebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tapi ayat-ayat sebelumnya itu aku benar-benar nggak ngerti maksudnya ini dibawa kemana gitu, Kak. Oke. Matius 20 ya. 22, Kak. Oh, 22 ya. Matius 22. Ayat 14 dan Mulai dari ayat 1 sampai 14 itu, Kak. oh ya. Baik, ini kan saya coba bantu jelaskan, nanti kalau teman-teman ada yang mau bantu jelaskan boleh ya. Jadi dari pasal 22 ayat 1 sampai 14 ini sebenarnya berbicara mengenai kehidupan manusia juga hari ini ya. Kenapa? Ayat 1 kan dibilang lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, jadi di ayat yang kedua, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, jadi hari ini kita ada di dalam kerajaan surga. Ya kan, kita sedang berada di dalam kingdom of God, kerajaan Allah dan kerajaan surga ya. Yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Apa artinya? Ayat yang ketiga ini berbicara mengenai banyak orang Kristen hari ini sebenarnya sedang diundang. Ayo datang kepada acara ini. Ya, supaya kita bisa nikmati sama-sama ya. Nikmati bagaimana Tuhan berbicara ya. Kemudian ayat yang keempat, ini kan nggak ada yang datangnya gitu kan. Oh, hari ini masih banyak orang yang nggak melayani dengan sungguh-sungguh gitu. Ayat yang keempat yang menyuruh hamba yang pesannya katakanlah semua orang diundang ya. Hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Nah, lalu dari ayat 7 ya, ayat 5 sampai ke ayat yang ke-11 itu sebenarnya mereka sedang dipanggil. Kita juga sedang dipanggil. Tapi tergantung hati kita. Kalau hati kita hari ini setengah-setengah ya, mungkin juga bingung atau kita merasa kayaknya aku nggak layak deh. Aku kerja di ladang Tuhan tapi kayaknya aku nggak bisa. Gitu. Nah, maka kita harus melihat di ayat yang ke-11 ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, jadi sebenarnya semua orang sudah datang, tapi ada aja nih orang yang datang tuh nggak dengan kondisi yang baik gitu ya. Kita lihat sama-sama bahwa Tuhan menginginkan supaya kita semua sebenarnya kudus, mulia ya, dan cemerlang ya, di hadapan Allah. Namun ada aja orang yang nggak sungguh-sungguh. Ya. Mungkin hatinya, mulutnya berkata aku mengasihimu Tuhan, tapi ketika lihat kondisi situasi, dia ragu lagi. Dia mulai tidak mengasihi. Dia mulai kecewa dengan situasi. Dia mulai khawatir. Akhirnya apa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, di ayat 12 berkata, ya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tapi orang itu diam saja. Kenapa? Karena memang dia sengaja begitu. Karena hatinya sebenarnya tahu nih dia harus mengasihi Tuhan, tapi ya udah, karena loss ya, kendor, ya udah akhirnya tidak mengasihi. Nah, maka dia akan dilemparkan, ya, dia akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Hari ini ya 10 ya, tadi ada 13 ya sudah dipanggil. Tapi yang dipilih kita nggak tahu siapa. Nah, hari ini kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya pilihan di tangan kita masing-masing. Gitu. Ya, inilah yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan.
Kok aku mau nambahin? Boleh? Iya. Ya, sebenarnya inti dari ayat ini, dari ayat Matius 22, ayat 1 sampai 14, itu intinya ada di ayat 14, sebab banyak yang dipilih tetapi sedikit yang dipanggil. Dulu pernah Kare juga memperumpamakan kayak gini, udah pernah dibahas. Jadi istilahnya ceritanya saya orangnya sudah 10 tahun selalu pelayanan, selalu bilang Kristus itu ada dalam diri saya, Kristus itu ada dalam saya. Sedangkan saya salah satu teman di sini atau Kare ceritanya baru datang dan dia lebih rajin, lebih tekun, lebih hikmat daripada yang saya yang istilahnya sudah 10 tahun bersama Tuhan gitu. Jadi intinya Tuhan itu memanggil semua orang, memanggil semua anak-anaknya, tetapi hanya sedikit, hanya seperberapa dari beberapa orang yang emang benar-benar tulus melihat panggilan yang benar-benar yang, oh saya benar-benar dipanggil saat ini, oh saya benar-benar disuruh hadir sama Tuhan. Ada seorang yang bilang, cuma dipanggil doang, kita ngapain sih di sana? Ada apa di sana? Cuma dapat kerajaan surga kan gitu, jadi disepelekan. Sedangkan beberapa orang ini yang emang benar-benar tulus, yang kalau ditanya kamu ngapain ikut Tuhan, kan yang itu ikut Tuhan tapi dia melakukan hal-hal yang lain, kok kamu kayaknya khusyuk banget ya. Dalam hatinya istilahnya dalam hati gini, aku sudah satu roh sama Tuhan, Tuhan telah udah menebus aku, sudah membaptis aku, sudah dibalur-bilur darahnya, semuanya dia udah mati di kayu salib semuanya, dan aku harus menyerahkan seluruh hati dan pikiranku serta imanku semuanya itu sama Tuhan, nggak boleh setengah-setengah. Jadi intinya gitu. Kenapa dibilang, kenapa ada orang yang diundang ke pesta itu tapi dia berpakaian biasa? Karena dia menganggap remeh kayak, oh cuman dipanggil doang kok, cuma disuruh Tuhan panggil ayo sini, sedangkan orang-orang yang beberapa orang yang dipilih bilang, oh itu Tuhan, kita harus ke sana, harus buru-buru, cepat, benar-benar yang mengejar. Kalau yang nggak berpakaian itu, yang berpakaian sederhana itu, yang bukan pakaian bisa, mereka cuma ya lah, udah sebentar aja, lama-lama pun nggak apa-apa gitu. Intinya sih itu sebenarnya. Amin. Amin. Ilustrasi yang baik ya. Ya, prinsipnya ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar itu ya. Jadi keselamatan itu saat kita terima, tapi kita juga masih perlu ini mengerjakan gitu, mengerjakan keselamatan ini. Ada orang dipanggil ya, kita sudah dapat undangan. Ya, sebenarnya kalau kebiasaan orang Yahudi waktu itu ketika dia mengirim surat undangan ya, kalau sekarang kan surat undangan doang ya, tapi kalau waktu itu sebenarnya surat undangan itu sudah disertai dengan ini disertai dengan bajunya. Jadi dia bukan cuma ngirim surat tapi ngirim baju. Artinya itu kita menerima undangan itu seperti kita menerima keselamatan dalam tanda kutip, bajunya itu sudah Tuhan sediakan, itu adalah kasih karunia. Nah, cuma tadi masih perlu ya kita mengerjakan keselamatan itu ya, mengerjakan keselamatan itu artinya ya tiap hari kita perlu terus datang bersekutu dengan Tuhan ya, memelihara ya firman Tuhan agar firman Tuhan ini tetap istilahnya tetap tersimpan ya dengan limpah di dalam kita, tidak menyia-nyiakan ya. Kalau menyia-nyiakan itu ya sudah dapat kasih karunia tapi kita menyia-nyiakan kasih karunia itu, jadi tidak menghargai, kurang menghargai gitu. Seperti kata Claudia tadi ya, kurang menghargai cuma ini aja ya kan. Padahal Tuhan ingin apa yang sudah kita terima kasih karunia ini perlu kita terus kembangkan ya melalui kita seperti yang perkataan Rasul Paulus kalau tidak salah di surat Filipi ya, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar ya. Demikian ya. Kiranya kita juga
belajar ya, mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar ya. Jadi tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Baik, saya pikir udah lewat 15 menit nih ya. Karena jadwal kita setengah jam, supaya teman-teman juga enggak banyak terambil waktunya. Nah, kita boleh demikian ya, setiap minggu malam saling sharing, kita pembacaan kita selama 1 minggu, kita boleh bagikan di sini, kita saling belajar sama-sama. Amin. Amin. Baik, kembali kepada Kak Renat. Baik, puji Tuhan ya. Kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi jangan sampai lengah oleh tipu muslihat iblis ya, yang membuat kita malas, yang membuat kita juga enggan gitu ya. Baik, malam ini kita sampai sini. Kita bisa minta tolong kepada ini ya, Renaldi ya, bisa dalam doa. Oke. Baik teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan atas kesempatan malam hari ini, bisa bagikan setiap kenikmatan kami atas diri-Mu. Tuhan, biarlah kami sama-sama belajar, sama-sama terbangun, sama-sama bertumbuh Tuhan hari demi hari. Tuhan, kami tidak mau dilengahkan oleh situasi dunia yang di luar. Tuhan, tidak mau meremehkan si karunia yang telah Kau berikan ini. Melainkan kami bisa semakin, Tuhan, tiap hari bertumbuh dalam diri-Mu, sehingga kami juga bisa layak di hadapan Tuhan. Sungguh kiranya juga berkait teman-teman kami, baik yang hadir di sini maupun yang mungkin belum bisa hadir, kiranya seminggu ke depan kami juga tetap bisa menikmati diri-Mu Tuhan. Dan terima kasih dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita